teman-teman. Setelah minggu kemarin kita membahas materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, kali ini kita akan membahas sistem koordinasi atau regulasi dan psikotropika. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ agar dapat bekerja sama dengan baik. Nah, sistem koordinasi terdiri dari sistem saraf, sistem endokrin atau hormon, dan sistem indera. Sistem saraf berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Komponen sistem saraf terdiri dari neuron atau sel-sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Neuron atau sel-sel saraf memiliki bagian-bagian seperti dendrit yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan ke badan sel. Kemudian badan sel menerima rangsangan dari dendrit dan menghantarkannya ke akson. Akson menerima rangsangan dari badan sel dan menghantarkannya ke sel-sel saraf lain. Sistem saraf pusat berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sistem ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Otak besar berfungsi sebagai pusat kegiatan seperti bergerak, melihat, berbicara, dan mendengar. Otak tengah berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Sedangkan otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan mengkoordinasi kerja otot ketika kita bergerak. Sumsum tulang belakang lanjutan dari medula oblongata yang berfungsi untuk mengatur denyut jantung, kemudian batuk, bersendawa, dan muntah. Sistem saraf tepi berfungsi untuk membawa impuls menuju saraf ke dan dari saraf pusat. Sistem ini terdiri dari saraf sadar dan saraf tak sadar. Saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf otak atau karnial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Saraf tak sadar terdiri atas saraf simpatik dan saraf prasimpatik. Sistem regulasi yang kedua yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar pada sistem endokrin disebut juga sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar ini akan mengeluarkan hormon langsung menuju aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain di tubuh kita. Secara umum, sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, tumbuh kembang, fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Yuk kita mengenal sistem endokrin. Sistem endokrin yang pertama yaitu hipotalamus. Hipotalamus terletak di dasar otak. Hipotalamus bertanggung jawab terhadap suhu tubuh, tekanan darah, dan juga nafsu makan loh. Yang kedua yaitu hipofisis. Kelenjar pituitari biasanya berada di bawah otak dan berukuran tidak lebih besar dari kacang polong. Hipofisis ini dianggap kelenjar kontrol utama loh. Yang ketiga yaitu tiroid dan paratiroid. Keduanya terletak di bagian depan leher. Yang selanjutnya ada timus. Timus ini berada di bagian atas dada. Adrenal terletak di bagian atas setiap ginjal. Lalu pankreas berada di bagian belakang lambung. Ovarium terletak di sisi kedua wanita, dan terakhir yaitu testis berada di dalam kantong yang bergantung di luar tubuh laki-laki. Sistem indera dan bagian-bagiannya. 5 macam indera manusia. Alat indera manusia disebut juga dengan panca indera, karena alat indera manusia terdiri dari 5, yakni indera penglihatan yaitu mata, indera pendengar yaitu telinga, indera pembau yaitu hidung, indera pengecap yaitu lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Indera penglihatan yaitu mata. Berikut bagian-bagian pada mata. 1. Kornea, 2. Iris, 3. Lensa, 4. Retina, 5. Saraf mata, 6. Otot mata. Indera pendengar yaitu telinga, terdiri dari 3 bagian yakni telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Indera pembau yaitu hidung. Hidung adalah indera yang khusus terletak di dalam rongga hidung, yang merupakan daerah sensitif. Pada indera pembau ada beberapa struktur, yaitu 1. Sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel. 2. Sel-sel pembau
atau sel olfaktori yang berupa sel saraf sebagai reseptor. Sel olfaktori sangat peka pada rangsangan gas kimia. Selanjutnya, indera pengecap, yaitu lidah. Lidah merupakan indera pengecap pada manusia. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut papila. Papila dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu papila filiformis, papila fungiformis, dan papila circumvallata. Dan indera peraba, yaitu kulit. Kulit dapat dibedakan kasar, halus, panas, dingin, dan sakit. Secara umum, kulit memiliki 2 lapisan, yaitu epidermis, kulit ari, dan dermis, kulit jangat. Proses kerja sistem regulasi pertama pada indera pembau atau hidung. Bau di udara, pernapasan lalu masuk ke rongga hidung, lalu lanjut larut dalam selaput lendir, lalu diterima saraf pembau, terjadi menuju ke otak hingga terjadi kesan bau. Kedua, indera perasa atau lidah. Rasa diterima oleh lidah, diterima oleh kapila-kapila dengan kuncup pengecap, lalu dihubungkan ke otak sehingga terjadi kesan rasa. Ketiga, indera penglihatan atau mata. Cahaya dipantulkan oleh benda, ditangkap oleh kornea, melewati pupil, menuju ke lensa, aqueous humor, lalu menuju ke retina, terjadi bayangan, menuju ke otak, sehingga terjadi kesan melihat. Keempat, indera pendengaran atau telinga. Gelombang bunyi diterima oleh daun telinga, lalu masuk oleh liang telinga, menggetarkan gendang telinga, lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran, diteruskan ke tingkap jorong, menggetarkan cairan limfe di dalam koklea, menggerakkan sel reseptor korti, lalu menuju menghasilkan impuls, diterima oleh saraf pendengaran, dibawa ke otak sehingga terjadi kesan mendengar. Kelima atau yang terakhir yaitu terjadi pada indera kulit atau peraba. Rangsangan sentuhan diterima oleh kulit, lalu dibawa ke alat-alat reseptor pada kulit, diteruskan ke syaraf yang peka menuju otak sehingga terjadi kesan sentuhan. Pengaruh psikotropika pada sistem regulasi. 1. Narkotika. Narkotika merupakan zat alami atau statistis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai ke hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat-zat yang termasuk narkotika antara lain morfin, kodein, heroin, hidromorfin, mepadarin, dan metadon. 2. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika baik alamiah maupun statistis yang memiliki khasiat baik psikotif maupun pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Golongan 1 adalah psikotropika dengan gaya adiktif yang sangat kuat. Belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Golongan 2 adalah psikotropika dengan gaya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 adalah psikotropika dengan gaya adisi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 4 adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. 3. Zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang dapat membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin. Contohnya antara lain rokok, kelompok alkohol, dan minuman lainnya yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan. Tiner dan zat-zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aston, cat, bensin yang dapat dihisap, dihirup, dan dicium dapat memabukkan. Ada 4 macam obat yang berpengaruh terhadap sistem saraf, yaitu 1. Sediktif, yaitu golongan obat yang dapat mengakibatkan menurunnya aktivitas normal otak. Contohnya Valium. 2. Stimulans, yaitu golongan obat yang dapat mempercepat kerja otak. Contohnya kokain. 3. Halusinogen, yaitu golongan obat yang mengakibatkan timbulnya penghayalan pada si pemakai. Contohnya ganja, ekstasi, dan sabu-sabu. 4. Painkiller, yaitu golongan obat yang menekan bagian otak yang bertanggung jawab sebagai rasa sakit. Contohnya morfin dan heroin.
Kelainan pada sistem regulasi. Yang pertama ada eksim, gangguan pada kulit. Bagian kulit yang terkena eksim akan melepuh, kering, pecah-pecah, timbul benjolan-benjolan kecil. Diabetes mellitus atau kencing manis dipicu oleh ketidakmampuan pankreas menghasilkan hormon insulin. Katarak, proses kekeruhan yang terjadi pada sebagian atau seluruh bagian lensa mata. Gondok disebabkan kekurangan hormon tiroksin. Miopi atau rabun jauh, tidak bisa melihat benda yang jaraknya jauh. Dan hipermetropi atau rabun dekat, tidak bisa melihat benda yang jaraknya dekat. Teknologi untuk membantu kelainan pada sistem regulasi. Yang pertama ada kacamata atau soft lens, kemudian anestesi, dan lain sebagainya.